Shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Kembali bertemu dalam saat teduh pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita udah rindu untuk kembali berjumpa dengan Tuhan. Mari sebelumnya kita awali dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat bersyukur pagi hari ini. Semua adalah karena kasih-Mu. Buat kami mengerti pada pagi hari ini dalam merenungkan firman-Mu Tuhan. Bukakan dan singkapkan apa yang Tuhan mau atas kehidupan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini seperti dalam tema gereja yaitu freedom. Kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 36. Ya, Yohanes 8 ayat 36 yang berbunyi, jadi apabila anak itu memerdekakan, kamu pun benar-benar merdeka. Saya ulangi ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Saya beri judul untuk renungan pagi hari ini yaitu merdeka dari kuk perhambaan. Ada sebuah cerita di Jepang, bukan sebuah cerita sih, sebuah tradisi ya, di mana tradisi untuk melepaskan burung dalam sangkar. Ya, jadi setiap wisatawan di sana selalu ditawarin untuk membeli burung yang di dalam sangkar, tapi bukan untuk dipelihara, tetapi dilepaskan. Nah, itu ada suatu kenikmatan sendiri. Tapi memang bagi beberapa orang yang tidak berniat untuk melepaskan, memang tidak akan diizinkan karena memang burung itu dibeli hanya untuk dilepaskan. Dari situ kita belajar banyak bahwa ada makna daripada sebuah pembebasan. Nggak ada yang nggak mau hidup dalam sangkar, di dalam kuk, dalam perhambaan. Setiap kita ingin dibebaskan. Ada satu pribadi dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Dia memerdekakan saudara dan saya. Dan dia apabila memerdekakan kita, dia benar-benar memerdekakan dengan sempurna. Tetapi pada kenyataannya, pada perjalanan hidup kita, kerohanian kita, seringkali kita tidak bebas. Seringkali kita sudah menyadari penebusan Tuhan, tetapi kita masih hidup di dalam kuk perhambaan. Kita masih hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan masa depan, dan juga akan keluarga kita, dan akan banyak hal yang kita alami dalam hidup kita. Tuhan inginkan kita benar-benar merdeka, benar-benar berdiri teguh dan tidak lagi takut pada kuk perhambaan. Kita buka Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Ya. Di situ dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, dikatakan sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Seperti burung dalam sangkar pada saat dilepas dia bebas. Tuhan inginkan kita mengalami seperti itu, tapi bukan berarti kebebasan yang tidak aturan ya, tapi benar-benar Tuhan ingin supaya kita nggak lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena Kristus telah memerdekakan kita dengan sempurna. Langkah apa sih yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar merasa merdeka di dalam Tuhan dan tidak lagi dikenakan kuk perhambaan? Kenapa saya katakan seperti ini? Karena saya pernah bertemu dengan seseorang waktu saya tugas di Balikpapan. Dia itu pertobat baru sih memang, ya. Tetapi hidupnya sekalipun dia menyadari aku sudah lahir baru, ya. Tetapi hidupnya selalu tiap hari, tiap saat dia mendengarkan suara di telinganya untuk dia melakukan bunuh diri. Sampai akhirnya dia beberapa kali masuk ke rumah sakit dirawat, ya. Terus arti dia menerima Tuhan Yesus itu seperti apa? Kok masih mengalami hal seperti itu? Apakah ada hal-hal yang belum dia lakukan di dalam pengiringan kepada Tuhan, ataukah masih setengah-setengah? Kita nggak pernah tahu. Tapi kita mau gali, dikatakan dalam Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Yang pertama yang harus kita sadari adalah arti penebusan Tuhan. Apakah setiap saudara dan saya benar-benar sudah mengundang Yesus masuk dalam hati? Itu yang pertama. Oh sudah, mungkin jawaban kita. Sudah, saya yakin Tuhan Yesus dalam diri saya. Tapi kemudian ada pertanyaan selanjutnya.
Apakah hidup saudara masih dalam kekhawatiran, ketakutan, atau masih dalam intimidasi dosa-dosa masa lalu? Ya, kalau memang masih ada, segera bereskan. Karena supaya saudara dan saya tidak dikenakan kuk perhambaan. Karena apa? Pada saat saudara dan saya masih mengiring Tuhan, seringkali ada intimidasi seperti itu. Harus dilepaskan, harus dibereskan dosa masa lalu. Yeremia 5 ayat yang ke-25. Yeremia 5 ayat yang ke-25. Yuk kita baca ya. Yeremia 5 ayat 25 dikatakan, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Lihat kan, kalau nggak dibereskan dosa masa lalu kita, sekalipun mungkin kita udah lahir baru, tapi mungkin dosa-dosa kita belum dibereskan sehingga masih ada celah buat iblis mengintimidasi kita. Ya, lalu itu bereskan dosa masa lalu kita. Putuskan kalau perlu. Jangan kasih lagi kesempatan atau jalan menuju ke arah dosa itu. Supaya apa? Kita benar-benar tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Gembala sering sampaikan, Ibu Gembala sering sampaikan bahwa kebenaran, kalau kita dalam kebenaran, kita nggak akan pernah takut, kita nggak akan gagal untuk melakukan hidup kita, nggak gagal lagi gitu loh. Ya, benar-benar kita benar-benar sudah merdeka, sudah bebas karena kita hidup dalam kebenaran, menghidupi kebenaran. Ini yang pertama, yaitu menyadari penebusan Tuhan, yaitu undang masuk dalam hati Yesus. Kalau yang belum undang masuk dalam hati, undang Yesus masuk dalam hati, jadikan Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian bereskan dosa-dosa saudara, putuskan, patahkan, kasarannya jalannya itu harus dihilangkan supaya nggak ada celah lagi ke arah sana, nggak ada intimidasi daripada iblis. Kemudian yang kedua dikatakan berdirilah teguh di dalam iman. 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan, 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, penting bagi kita ini berteguh dalam iman, berdiri dalam iman, percaya dengan sungguh-sungguh sekalipun persoalannya banyak, sekalipun tantangannya banyak, sekalipun pergumulannya banyak yang kita hadapi itu mungkin belum seperti yang kita harapkan. Tuhan mau kita berdiri teguh dalam iman, dalam pengakuan. Kalau teman saya tadi akhirnya karena sering diintimidasi berkali-kali dengan suara-suara yang menyuruh dia bunuh diri, menyuruh dia seperti kayak merasa bersalah ya saudaraku, dia akhirnya kembali kepada agamanya yang lama dan dia kehilangan keselamatan. Yang Tuhan mau kalau kita menyadari kita benar-benar merdeka, teguh imanmu kepada Tuhan, percaya bahwa dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan jangan mau digoyahkan oleh apapun juga, sekalipun mungkin dengan tantangan-tantangan yang berat di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya percaya setiap orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan nggak perlu takut lagi, nggak ada intimidasi dari iblis lagi, karena kita hidup dalam kebenaran. Beda dengan orang yang sudah berjalan menyimpang dari kebenaran, berjalan menjauh dari kebenaran, tidak taat pada kebenaran. Saya percaya iblis pasti menuduh kita, iblis pasti menyerang kita dengan kehidupan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Allah mau kalau kita tidak mau dikenakan kuk perhambaan, hiduplah taat dengan firman Tuhan, hiduplah seturut dengan firman Tuhan, hiduplah sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak akan ada lagi tuduhan yang dilemparkan iblis pada kita karena kita tidak mentaati firman Tuhan. Jadi ini 3 kebenaran yang Tuhan mau supaya kita ini benar-benar merdeka dan tidak dikenakan lagi kuk perhambaan. Ya, menyadari bahwa penebusan Tuhan. Kalau yang belum menyadari penebusan Tuhan, undang Yesus masuk dalam hati. Percaya dia sepenuhnya. Bereskan dosa-dosa saudara, bahkan pengakuan saudara, pertobatan saudara, ngaku saja di hadapan Tuhan, putuskan itu. Kalau bilang jalannya itu dipatahkan, jalannya itu dihilangkan ke arah sana, minta ampun sama Tuhan. Berdiri teguh dalam iman apapun yang saudara sedang hadapi. Tetap teguh pada iman kepada Tuhan.
Kemudian jangan mau lagi dengan dikenakan kuk perhambaan, yaitu dengan mentaati firman Tuhan, hidup seturut firman Tuhan. Saya percaya saudara saya akan bebas, benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Karena hidup kita sudah sejalan dan seturut apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sangat bersyukur. Sebab kami tahu kemerdekaan yang Kau beri itu luar biasa Tuhan. Membuat kami benar-benar tidak lagi dikenakan perhambaan. Lalu dituntun setiap kami Tuhan. Apabila saat ini ada yang belum percaya kepadamu atau ada yang masih ragu-ragu tentang Engkau. Sekali lagi kami berdoa Bapa. Undang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Tuhan Yesus, kami mengakui kesalahan kami. Kami mengakui dosa-dosa kami. Kami undang Engkau masuk dalam hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan juga tuntun setiap kami supaya teguh dalam iman kami, percaya kami sungguh-sungguh. Sekalipun tantangan, pergumulan, masalah yang kami hadapi mungkin berat, jangan biarkan kami gugur, apalagi dalam kondisi sekarang ini Tuhan, supaya kami teguh dalam iman kami kepadamu. Dan biarlah kami pelaku-pelaku firman, taat kepada firman-Mu. Karena dengan begitu tidak ada lagi alasan untuk iblis mengintimidasi kami dengan ketaatan kami Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu, pasti kami dimerdekakan dengan benar-benar merdeka dari semua kuk perhambaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan-Mu sepanjang hari, sepanjang kehidupan kami Tuhan. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus limpah atas hidup kami. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.